Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan si ganteng kalem sealam jagat dunia dan seluruh isi-isinya. Oke, bertemu kembali dengan aku si Kasep ini, dan kita akan melanjutkan apa yang kemarin sudah kita bahas ya di analisis peluang usaha. Kemarin kita bahas tentang peluang usahanya, dan sekarang kita bahas cara menganalisisnya. Begitu. Bareng ngagoler. Ya, hari ini saya tidak menampilkan kembali wajah saya yang dominan, ganteng dan bersahaja ya. Dan hari ini tetap kita akan mendengarkan suara terbaik dari saya ini. Begitu, bari rada batuk gitu namanya. Oke, ini menganalisis peluang usaha. Oke, dan hari ini ini akan kita bahas peluang usaha atau bisnis. Jadi gini, tidak semua peluang usaha atau bisnis itu tepat dilakukan pada sembarang tempat dan waktu. Artinya, oh saya punya bisnis ini pak nih, langsung jalanin gitu. Tapi kamu harus analisis terlebih dahulu, kira-kira ini bagus nggak buat saya gitu. Nah, teknik-tekniknya sekarang kita ajarkan. Terus calon wirausaha yang akan membuka usaha baru perlu terlebih dahulu melakukan observasi lapangan dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang digelutinya. Kenapa sih harus tanya-tanya dulu? Karena bertanya kepada orang yang pernah berhasil di usaha tersebut, terus kamu analisis dulu, setidaknya kamu tahu kelemahan kamu apa, kamu tahu peluang kamu apa, kayak gitu. Dan di sini observasi di lapangan seperti apa sih teman-teman yang lain gitu. Kamu sebenarnya bisa jadi pionir atau kamu bisa jadi follower gitu. Orang nunggu orang sukses dulu, wah itu ketinggalan tuh. Jadi kalau misalkan mau kamu bisa jadi pionir, wah ini peluang bagus nih, gue duluan nah kayak gitu. Oke, jadi tidak sembarang tempat, tidak sembarang waktu kamu harus pikirkan terlebih dahulu ketika mau membuka usaha. Takutnya kamu belum punya pengalaman, maka harus cari dulu pengalaman atau observasi di lapangan. Begitu. Selanjutnya adalah ini. Nah, menganalisis peluang usaha. Jadi yang pertama harus kalian analisis adalah peluang dan resiko usahanya apa. Ini kurang A ya. Peluang dan resiko usaha. Peluang dan resiko usahanya apa, kayak gitu. Kira-kira peluang saya nih ketika menjalankan bisnis A, berapa persen peluang kamu bisa mendapatkan keuntungan misalkan dari bisnis kamu. Nah, resikonya apa gitu. Semua bisnis itu punya resiko. Tidak ada bisnis yang tidak beresiko. Begitu. Semuanya pasti punya resiko. Apapun bisnisnya. Dan ketika berbisnis maka siap dengan resiko yang ditanggung gitu. Itu mah sudah satu paket gitu ya. Ada peluang, ada risiko usaha. Tapi seberapa besar kira-kira peluangnya dengan risikonya? Kamu ukur, kamu bandingkan dengan pengalaman kamu, dengan observasi kamu. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Hitung sama kamu berapa persen keberhasilan usaha orang lain, seberapa persen kira-kira kalau itu adanya di saya gitu, atau di diri kamu. Gagalnya berapa persen orang, kira-kira berapa persen juga kamu gagal kamu jika itu bisnisnya ada di dalam diri kamu, kayak gitu. Nah, di sini
Selanjutnya adalah pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Kreatif artinya seperti yang sudah saya bilang, bahwa kamu bisa menambahkan, mengurangi, menghiasi dan sebagainya segala sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang baru, atau inovatif, menciptakan produk-produk yang baru. Ketika ada peluang maka lakukan ini. Insya Allah kamu bisa bersaing dengan dunia luar atau dunia bisnis di luaran sana. Kalau kamu tidak punya rasa kreatif dan inovasi dan keberanian, maka kamu tidak akan berhasil dalam bisnis. Ya, kamu harus terus berinovasi dalam melakukan usaha kayak gitu. Next adalah pengembangan ide kreatif dan inovatif. Setelah dimanfaatkan, maka kembangkan terus ide-idenya, kreativitasnya gitu. Oke. Nah, lanjut adalah SWOT analysis. Nah, ini mungkin sudah pernah kita bahas dulu tentang SWOT ini. SWOT itu SWOT, S-nya adalah strength. Nah, strength ini adalah kekuatan apa yang mendukung kamu di dalam diri kamu, di lingkungan kamu. Kekuatan apa? Contoh misalkan, contoh strength adalah kamu punya modal berapa, kamu punya PD berapa persen, kamu punya keluarga yang mendukung misalkan berapa persen, kamu punya relasi berapa persen. Nah, di situ adalah kekuatan-kekuatan kamu. Ketika itu sudah kuat semua, maka oke, kamu pede gitu. Jadi strength-nya dulu, kekuatan dulu yang bisa kamu cari di dalam diri kamu. Terus selanjutnya adalah di lingkungan kamu, kekuatan apa yang bisa kamu ambil untuk bisa mendukung usaha kamu. Selanjutnya adalah weakness. Nah, kelemahan yang ini dulu ya, milu ngajol eta. Weakness, kelemahan yang menghambat usaha. Misalkan dari sisi modal kamu nggak ada, tapi saya punya keinginan yang kuat. Nah, berbanding dengan strength-nya, jangan terlalu banyak weakness ketika strength-nya sedikit gitu. Artinya kalau bisa nih seimbang. Kalau bisa lagi strength-nya lebih banyak daripada weakness-nya. Gitu. Cari sedemikian rupa di dalam diri kamu, di lingkungan kamu, kelemahan kamu tuh apa sih gitu dalam menjalankan usaha. Bila perlu ditulis ya, yang bisa menghambat. Nah, ini bukan hanya dalam diri, negara juga ini berpengaruh terhadap kelemahan. Oh, sekarang bisnis di pariwisata misalkan, negara ikut andil sekarang dalam melemahkan gitu. Untuk zaman sekarang adanya kesehatan atau covid misalkan, semuanya weakness, lemah kayak gitu. Selanjutnya adalah ada opportunity, di mana ada peluang yang bisa kamu manfaatkan. Oke, kelemahannya ada, tapi peluangnya lebih besar, strength-nya lebih besar, maka itu bagus buat kamu untuk berkarya ya. Ada peluang, sekecil apapun peluang maka manfaatkan dengan baik kayak gitu. Selanjutnya adalah threat, ancaman-ancaman. Apa yang dapat mengancam usaha. Apa yang dapat mengancam usaha itu silahkan kamu pikirkan dari sekarang. Ancaman itu banyak, bukan hanya ancaman tentang keamanan, misalkan ayam maling, saingan juga merupakan ancaman. Tetapi saingan juga bisa merupakan opportunity untuk bisa saingan sekarang lagi gini nih, nah peluangku seperti apa kayak gitu. Nah, ancaman ini batuk. Ancaman ini datang dari luar juga datang dari dalam. Misalkan dari dalam usaha kamu ada orang-orang yang memang ingin menggerogoti misalkan gitu ya, itu merupakan ancaman itu ya. Tapi kebanyakan ancaman ini dari luar. Itu adalah SWOT analysis. Nah, 4 ini, strong, weakness, opportunity sama threat, itu tulis sama kamu kira-kira
apa saja yang menjadi SWOT analisis kamu di usaha kamu. Seperti itu. Next adalah syarat pokok memanfaatkan peluang usaha. Nah ini ngarajo kabeh. Ayat 5. Pertama adalah optimis. Optimis itu artinya pede. Pede dengan terukur, itu namanya optimis. Lain pede konyol, tapi pede dengan terukur bahwa saya optimis karena strength, weakness, opportunity, threat-nya sudah kamu kuasai dengan baik. Maka kamu bisa menjadi optimis dalam menjalankan usaha. Selanjutnya adalah ketika kamu bekerja keras dan positif, selalu berpikir positif dan kerja keras. Ada orang atau tipe orang yang selalu berpikir negatif. Orang mah mau bisa, jika nanti orang mah atuh utama nih gitu hese. Pak Walid, tah eta jelema mau sukses. Orang itu pikirannya harus positif dulu. Kayaknya ini keren nih, bagus nih. Nah kayak gitu, selalu memandang bahwa satu sisi itu sisi yang baik dulu. Itu rumus tak buat kamu ya. Dan bekerja keras juga kerja pintar gitu. Jangan sampai kamu kerja keras tapi nggak pernah yang namanya kerja pintar. Di sini silahkan masukkan. Selanjutnya adalah mau bertanya dan mendengarkan. Ini kenapa Allah menciptakan 2 telinga 1 mulut. 2 telinga 1 mulut. Kenapa? Karena supaya kita lebih banyak mendengarkan dan bertanya gitu. Mendengarkan artinya pengalaman orang banyak, pengalaman dimanapun kapanpun, dengarkan oleh kamu, resapi, masukkan yang baik, keluarkan yang jelek gitu. Dan mau bertanya, gunakan mulut kamu untuk pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira membuat kamu gak tahu gitu. Maka bertanyalah. Allah menciptakan 2 elemen penting dalam tubuh kita, yaitu telinga dan mulut. Silakan, jangan pernah kamu malu untuk bertanya dan mendengarkan. Selanjutnya adalah ketika salah, maka akui kesalahan. Akui kesalahan kamu. Mohon maaf, saya yang salah. Jangan sampai nengkrang begitu. Misal pada saat pelayanannya, udah tahu kamu salah, enggak, saya nggak salah, ini pasti kesalahan karyawan saya misalnya, atau ini. Nah, orang yang baik adalah mengakui kesalahannya, bahkan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kayak gitu. Itu lebih gentle daripada orang-orang yang bersembunyi di balik kemunafikan. Kayak gitu. Selanjutnya adalah yakin hari ini lebih baik dari hari kemarin. Selalu berpikiran bahwa maju itu adalah bukan mundur. Jangan lihat ke belakang. Mantan itu gak baik dilihat terus ya. Kamu harus berpikir positif. Ke depan, hari ini saya melakukan A, besok A plus gitu. Hari ini nilainya 80, besok 8,05. Itu merupakan perubahan yang baik bagi kamu untuk hari-hari kamu lebih baik lagi. Selalu tingkatkan produktivitas setiap hari. Kenapa? Karena produktivitas kita setiap hari itu menentukan usaha kita maju atau tidaknya 1 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, jadi optimis, bekerja keras dan positif, mau bertanya dan mendengarkan, mengakui kesalahan, terus yakin bahwa hari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Selalu berpikiran seperti itu. Oke, selanjutnya adalah love you all lah gitu ya. Jadi itu penjelasan dari saya untuk hari ini ya. Insya Allah sekolah sebentar lagi akan masuk ya. Jadi kalian ini mungkin video
nanti kamu ngeliat muka saya itu nanti aja pada saat masuk ya. Kalian jaga diri baik-baik, tetap bersemangat, tetap dalam belajar, do whatever you do, tapi harus benar-benar kamu menjaga nama baik diri kamu. Begitu. That's enough for today. Thank you so much. Love you all buat semuanya, dan kamu tetap semangat untuk belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut, you mare.